anugerah, lebih dalam kasih-Mu. Salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja. Segala raja. Shalom semua warga kerajaan yang dilindungi and kept for Jesus Christ. Dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 10 itu adalah peringatan bagaimana bangsa Israel yang sudah dikeluarkan dari Mesir, tapi satu generasi itu semuanya tidak ada masuk ke tanah yang dijanjikan kecuali cuma 2 orang aja, yaitu Yosua dan Kaleb, sebab berbeda spirit yang ada pada mereka. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 12 saya katakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Dikatakan di sana bagaimana mereka jatuh bersungut-sungut. Jangan lupa ya, ini masih tahun 5786 sekarang ya, 5786. Itu pay itu tuh mulut. Dosa bisa dari mulut. Percabulan tentu saja juga dengan mulut mulainya ya. Dan kita semua harus tahu, kalau merasa kamu tidak mungkin kalah, hati-hati. Dosa yang tersembunyi adalah merasa dirinya paling benar. Nah saudaraku, saya ini dulu waktu remaja belajar judo ya. Jadi saya suka melihat yaitu bagaimana pertandingan daripada seorang judoka wanita dari Jepang namanya Uta Abe. Uta Abe ini sejak 16 tahun jadi juara dunia. Selama 5 tahun tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Dan paling banyak bisa tahan 1 menit dengan dia. Luar biasa. Bersama dengan kakaknya Hifumi Abe, tahun 2024 pada waktu Olimpiade, mereka sudah bertekad untuk mengawinkan medali emas pria dan wanita judo. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Dia dikalahkan oleh seorang yang bukan yang sidit, bukan orang yang musuh yang hebat. Yang bahkan yang masih baru dari Uzbekistan. Dan pada saat itu dia menangis dan dia menangis. Kenapa? Dianggap enteng. Kalau saudara lihat latihannya Uta Abe, laki-laki aja nggak latihan seperti itu. Wah luar biasa. Tapi ada satu hal, menganggap enteng musuh, merasa diri pasti menang. Itu sesuatu yang berbahaya sekali. Karena itu setiap daripada kita harus ingat, roh itu penurut, tapi daging ini lemah. Karena saudaraku firman Tuhan berkatalah, pray, berdoalah dan berjaga-jagalah. Siaga dan waspada. Karena itu saya belajar sesuatu dari kejadian ini. Apa yang terjadi? Dia tidak terus menangis, dia bangkit. Dan 2025 dia memenangkan kejuaraan dunia. Ya, dia menangkan kejuaraan dunia, dia bangkit saudaraku. Dan dia mengalahkan yang juara Olimpiade. Itu yang mengalahkan juga lawannya. Luar biasa. Setiap daripada kita harus berhati-hati. Jangan merasa diri hebat. Jangan merasa diri arrive. Jangan merasa diri ini pasti tidak bisa jatuh. Mari kita berhati-hati. Siapa tahu kita jatuh. Kalau itu saya ingatkan. Jamu ya, jaga mulut ya. Jaga diri ya. Jaga pengajaran dan baru kita bisa jaga kawanan. Terutama juga jaga pikiran. Karena peperangan itu ada di sini. High minded itu dianggap tidak baik oleh Tuhan. Dan juga self-righteous. Merasa diri benar. Ini saudaraku. Dan firman Tuhan ini mengingatkan setiap ada kita. Terutama untuk saya. Kalau saya merasa diri, saya tidak bakal jatuh. Saya tidak mungkin kalah. Saya tidak mungkin dikalahkan. Hati-hati. Pelajaran daripada Uta Abe ini. Yang luar biasa. Dan salah satu yang saya lihat.
Kalian seorang judoka, dia potong rambutnya pendek, ya, tetapi yang lebih daripada itu, dia masuk dalam dunia fashion. Hati-hati saudaraku. Saya masih ingat juara dunia kita, Rudi Hartono main film saudaraku. Dan sejak itu sedikit sempat merosot prestasinya. Karena itu kita sebagai tentara Tuhan, sebagai pemenang dalam Kristus, mari kita berhati-hati. Siaga, waspada. God bless you. Amin. Shalom Bapak Ibu. Luar biasa pagi hari ini saya melihat sukacita surga ada atas kita semua. Kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan, gunung batu dan tempat perlindungan kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Dia. Kita siapkan hati kita memuji, menyembah Tuhan kita. Sebab Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia Tuhan pembela kita. Dia Tuhan penolong kita. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga menolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga
sebab Dia Tuhan terbesar, Dia yang termulia. Senang hati aku memuji, senang jiwaku bernyanyi.
satu-satunya yang kami andalkan. Engkau adalah kekuatan kami, Engkau adalah perisai kami. Hanya Kau Tuhan kekuatan kami. Satu-satunya yang ku amin. andalkan, Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Mari sembah Dia. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang kami andalkan. Lebih dari siapapun Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Amin. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun
Sebab hanya Engkau Yesus satu-satunya yang kami andalkan, melebihi apapun Tuhan. Tanpa-Mu kami tidak dapat hidup. Tanpa Tuhan hidup kami tidak berarti Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah pagi hari ini. Terus kami ingin mengalami Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu, Tuhan singkapkan, Tuhan bukakan supaya mata hati kami, mata rohani terbuka untuk kami menerima janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi kami pagi hari ini dengan urapan yang baru, dengan hati yang baru yang terus diperbaharui oleh firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih. Ya, puji Tuhan karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Hari ini kita bisa beribadah tanpa kekurangan suatu apapun. Ya, warnanya diganti jadi nggak terlihat Astin. Oke, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Tema besar kita adalah The King is Coming. Ya, bahwa Tuhan segera datang. Bagaimana anak-anak Tuhan siap? Wah, kurang mantap. Siap? Harus siap. Ya, pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang siap menantikan kedatangan Tuhan. Ya, dengan judul Prayer with Watchfulness. Ya, kurang ya. Karena diganti jadi hilang tulisannya. Berdoa dengan kewaspadaan. Mari kita baca ini bersama-sama. Di dalam Kolose 4 ayat 2. 1, 2, 3. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ini adalah sebuah bangunan yang cukup lama pada zaman dahulu. Di situ ada menara ya. Di sini adalah menara jaga, di mana ada seseorang yang ditugaskan untuk menjaga. Tujuannya apa? Supaya musuh tidak datang. Nah, tapi suatu malam si penjaga ini melihat suasananya malam ini kok tenang ya. Sepertinya aman-aman saja. Ya, jadi penjaga ini kemudian sedikit terlelap dan tidur sebentar saja. Tapi justru disitulah musuh datang diam-diam dan menyerang kotanya. Nah, kelengahan sedikit, ketidakwaspadaan sedikit sangatlah berbahaya. Kehilangan kewaspadaan meskipun hanya sebentar bisa membawa kehancuran yang besar. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita, jika kita kehilangan kewaspadaan, walaupun kita lengah sedikit saja, itu bisa membawa kehancuran yang besar. Nah, Rasul Paulus di dalam Kolose tadi, nah latar belakang surat Kolose ini ditulis oleh Paulus dari dalam penjara. Ia menulis kepada jemaat di Kolose untuk meneguhkan mereka agar tetap berpegang pada Kristus dan tidak tergoda oleh ajaran palsu. Dan jemaat Kolose diajak untuk apa? Mendapat pesan oleh Paulus untuk tekun berdoa dan berjaga-jaga. Bertekun dalam doa dan berjaga-jaga. Katakan sama-sama 2, 3. Bertekun dalam doa dan berjaga-jaga. Apa sih yang dimaksud berdoa dengan segala kewaspadaan? Nah, bertekun dalam bahasa aslinya proskartereo, artinya tetap berpegang
tidak menyerah, terus-menerus berkomitmen dalam sesuatu. Itu artinya tekun. Doa yang benar bukan doa sesekali, tetapi doa yang terus-menerus dilakukan dengan ketekunan. Saya sudah berdoa cukup lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun, belum dijawab Tuhan. Bahkan gereja ini 25 tahun, belum juga terjawab untuk kita merindukan izin gereja. Tapi apakah seluruh jemaat sudah bertekun di dalam doa untuk perizinan gereja? Apakah kita sudah bertekun? Ya. Ini artinya bertekun. Dilakukan terus menerus. Berikutnya, apa berjaga-jaga? Artinya dalam bahasa aslinya Gregorio. Katakan apa? Gregorio. Artinya tetap terjaga, waspada, sadar secara rohani. Ini menunjukkan sikap hati yang tidak lengah terhadap dosa, godaan, dan tipu daya iblis. Nanti kita akan bahas lebih lagi. Jadi maksud berdoa dengan kewaspadaan, kita katakan sama-sama. 1, 2, 3. Berdoa secara terus-menerus dengan hati yang sadar akan kehendak Allah dan waspada terhadap segala hal yang bisa melemahkan iman kita. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berdoa dan berjaga-jaga. Apa maksudnya? Berdoa dengan segala kewaspadaan. Kita berdoa terus-menerus, sadar akan kehendak Allah dan waspada. Apa yang menyebabkan, yang bisa melemahkan iman kita. Nah, mengapa kita harus berdoa dengan kewaspadaan? Yang pertama, karena iblis selalu mengintai. Katakan sama-sama, 2, 3. Karena iblis selalu mengintai. Kita baca sama-sama. 1 Petrus 5 ayat 8. Saya harapkan tidak ada yang mengantuk dan tertidur. Oke, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Doa yang penuh kewaspadaan menjaga kita agar kita tidak jatuh dalam jebakan dosa. Banyak orang jatuh bukan karena lemah berdoa, tetapi karena berdoa tanpa kesadaran rohani, hanya sekedar formalitas. Kita semua percaya, saya percaya bahwa kita mungkin ganti mic-nya Ratna. Saya ulang ya. Banyak orang jatuh bukan karena lemah berdoa, tapi karena berdoa tanpa kesadaran atau hanya sekedar formalitas. Contohnya, seseorang berdoa tiap pagi, tetapi di dalam dirinya masih menyimpan kepahitan, sakit hati, kekecewaan, ya. Ia berdoa tapi tidak berjaga dalam hatinya. Saya pernah mengalami ini, mungkin pernah saya ceritakan. Ketika saya berdoa, masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Saya rasa saya tidak ada masalah dengan orang lain, tidak ada dosa, tidak ada hal-hal yang lain. Tetapi ketika saya berdoa masuk ke dalam hadirat Tuhan yang lebih lagi, tiba-tiba Tuhan bongkar bahwa di dalam hati saya yang paling dalam, yang tanpa saya sadari, Tuhan munculkan, kamu masih kecewa dengan seseorang. Saya kaget. Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, segala hal yang ada di dalam diri kita akan
terbongkar. Itu yang tidak formalitas. Artinya kita masuk di dalam kedalaman Tuhan. Saya rasa saya nggak pernah, waktu saya masuk dalam hadirat Tuhan doa itu tidak ada sesuatu. Tetapi ternyata saya masih kecewa dengan seseorang yang mungkin di alam bawah sadar saya sembunyikan itu. Saya anggap itu sudah selesai, tetapi ketika saya menyembah Tuhan, berada dalam hadirat Tuhan, masuk lebih dalam, sepertinya hati saya di paling dalam itu dibongkar, ditunjukkan wajah orangnya. Kamu masih kecewa? Wah, saya langsung menangis. Ternyata itu ada sesuatu yang tersembunyi di dalam hati saya. Kemudian saya berdoa, ampuni saya Tuhan, saya mengampuni orang ini, memberkati orang ini, mengasihi orang ini, langsung terlepas. Pas. Itu doa tidak formalitas. Orang yang masuk di dalam kedalaman doa itu akan terlihat. Nah, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen, kita masih berdoa tanpa kesadaran rohani? Hanya sekedar bangun tidur kita berdoa. Makan berdoa? Doa. Kalau ingat ya, oh enggak ya. Mau tidur? Berdoa. Tapi apakah kita punya quality time dengan Tuhan yang sungguh-sungguh? Itu yang akan mengubah karakter orang. Orang ini berdoa tapi karakternya enggak berubah, berarti berdoanya berdoa formalitas. Kita hanya sekedar agamawi. Mengapa orang sulit mengampuni? Mengapa orang sulit untuk melepaskan pengampunan? Karena kita kurang masuk di dalam kedalaman dengan Tuhan. Nanti kita ajari caranya bagaimana. Ya, karena apa? Iblis selalu mengintai. Sadarlah dan berjaga-jagalah, sebab lawanmu, si iblis, berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Coba, apakah ketika kita pasti tahu kelemahan kita ya? Nah, iblis siap menghap kita. Iblis siap untuk menerkam kalau kita lengah dan tidak waspada. Ini akan menjadi bahaya bagi kita. Oleh sebab itu mari kita sadar dan berjaga-jaga. Tepuk sebelahnya, yang ada sebelahnya. Yang enggak ada tepuk kursinya. Sadar dan berjaga-jaga, ya. Jangan jadi Kristen hanya formalitas. Dari sudah 10 tahun, 25 tahun, 40 tahun, mau 50 tahun, gaya hidupnya enggak berubah. Mau seperti itu saja, berarti kita Kristen formalitas. Ya. Mari kita waspada bahwa iblis suka merongrong kita, mau kita hidup terus di dalam kepahitan. Iblis suka membuat kita hidup di dalam buruk prasangka, berasumsi. Nah, itu kesukaan iblis sehingga dia, tadi Pak Arifin bilang medan peperangan ada di pikiran kita. Kita belum apa-apa, asumsinya sudah luar biasa. Nah, itu kita sudah masuk di dalam terkaman iblis. Ya. Berhati-hati, waspadalah. Ya. Yang kedua, mengapa kita harus berdoa dengan kewaspadaan? Kita baca sama-sama, 2, 3. Hati kita mudah tertidur. Bukan hanya mata yang mudah tertidur. Coba cek, enggak ada yang tidur kan? Ya, saya 2:30 sudah terbangun kalau tugas ya. Oma-oma biasanya cepat bangun ya, belum ngantuk kan? Ya. Ternyata hati kita juga mudah tertidur. Kita baca sama-sama, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa di taman Getsemani. Mari kita berdoa, tetapi Tuhan memisahkan sedikit dengan murid-muridnya, tapi murid-muridnya tidak tahan kantuk, dia tertidur.
Yesus datang kembali, murid-muridnya disuruh berjaga, masih tetap tidur. Nah, berjaga-jagalah, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, seringkali kita juga tertidur secara rohani. Kita kehilangan gairah doa. Kita kehilangan semangat untuk melayani. Kita kehilangan kepekaan terhadap dosa. Itu hati kita sedang tertidur. Sudah tidak ada gairah. Gairah untuk berdoa. Gairah untuk melayani. Duh, kapan saya pensiun ya? Lebih baik saya pensiun untuk melayani. Nah, atau kita kehilangan gairah untuk doa. Doa orang gereja ini akan kuat jika banyak orang yang berdoa. 3 orang. Kalau mau gereja ini kuat, jemaat harus banyak berdoa. Puji Tuhan. Ya. Kalau ingin gereja ini kuat, kuatkan gairah doa. Apakah doa kita sudah tidak bergairah lagi? Apakah doa itu menjadi sebuah beban, kewajiban yang besar buat kita, sehingga kita sulit untuk berdoa? Di Sumbawa Berdoa, saya sampaikan sharing sedikit ketika saya menyembah Tuhan, Tuhan berbicara bahagia. Saat itu saya merasa bahagia, sesuatu yang bergelora di dalam hati bahagia. Apa Tuhan maksudnya bahagia ini? Di dalam Mazmur 119 ayat 2 kalau nggak salah ya. Berbahagialah orang yang mengikuti peringatan-peringatanku dan mencari Tuhan dengan segenap hati. Ternyata kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada saya, yaitu apa? Mencari Tuhan dengan segenap hati. Itu kebahagiaan yang terpuaskan. Memang saya senang sih liburan, jalan-jalan ya. Itu bahagia. Kok lama ya, kapan libur ya? Kalau sudah penat, saya bilang ke suami, yuk liburan yuk, begitu. Itu menghibur diri sih. Yuk liburan, ayo berangkat yuk sekarang gitu ya. Padahal itu belum libur, untuk menghibur diri karena kadang kita kelelahan ya. Kelelahan, banyak kegiatan begitu. Jadi pengennya liburan, berlibur. Bapak Ibu semua juga senang berlibur ya. Rasanya fresh, bebas dari tanggung jawab, ada kebahagiaan, bebas dari rutinitas. Tapi kebahagiaan sejati, kepuasan yang sejati yang Tuhan katakan kepada saya adalah mencari Tuhan dengan segenap hati. Itu kepuasan yang luar biasa, damai sejahtera, kebahagiaan yang tidak bisa kita dapatkan selain dari Yesus. Dari suami mungkin saya bahagia, dari keluarga bahagia, tetapi kepuasan yang sejati bukan dari mereka semua. Tetapi kepuasan sejati yang saya dapatkan ketika saya mencari Yesus dengan segenap hati, itu kepuasan yang membuat kita bahagia. Kebahagiaan itu bisa saya tularkan kepada semua orang. Bahagia, nonton Netflix juga bikin kita happy dan bahagia. Tetapi kebahagiaan yang sempurna ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati. Jadi doa bukan sebuah beban yang berat bagi kita. Aduh berdoa lagi, aduh Sumbawa berdoa lagi, aduh doa lagi. Seolah-olah berat. Tetapi ketika Tuhan berbicara kepada saya bahwa kebahagiaanmu adalah mencari aku. Jadi itu merupakan sebuah kebahagiaan ketika saya datang kepada Tuhan. Menaikkan pokok-pokok doa, jemaat-jemaat yang kita doakan. Itu ada kepuasan, kebahagiaan yang ada di dalam diri saya. Mari saya ajak Bapak Ibu bahwa doa bukan merupakan sebuah rutinitas yang hanya kita menyampaikan keluhan-keluhan, pergumulan-pergumulan kita.
Tetapi di situ kita berdiskusi dengan Tuhan. Kita bisa mendengar, kita bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan. Mungkin kita sedang gak bergairah. Aku berdoa gak bisa dapatkan apa-apa. Saya pernah mengalami fase itu. Di mana baca Alkitab sudah kulakukan. Tetapi sepertinya lewat saja. Tidak dapat apa-apa. Berdoa juga. Semua sudah kulakukan. Ketika saya memasuki fase itu, saya pribadi, rumus saya secara pribadi, saya lakukan adalah doa puasa. Itu yang saya lakukan. Ketika saya doa puasa, sepertinya itu casnya, powernya lebih besar, 5.000 power. Seperti ngecas HP yang cepat itu namanya apa? Double power. Apa? Ya itu pokoknya. Saya mengalami seperti itu ketika sambil nyuci, nyalakan YouTube, mendengar khotbah-khotbah. Disitulah saya dicas lagi. Justru ketika kita puasa bukan lemas. Justru pekerjaan yang biasanya 2 kita bisa selesaikan 5. Karena ada kekuatan. Ada kekuatan. Di situ ada gairah. Mari kita cek diri kita. Apakah gairah doa kita sudah mulai berkurang? Hanya formalitas saja. Apakah semangat kita melayani Tuhan sudah mulai redup, bahkan minta pensiun pula? Wah, hati-hati. Ini adalah tanda warning buat kita untuk kita waspada, waspada, waspada. Ayo mencari Tuhan. Apa rumusnya? Ya, bahkan ya sekarang kita tergoda oleh Shopee tadi. Kita scroll cari barang murah. Itu enggak gampang loh. Saya saja mencari souvenir berjam-jam. Waduh, sudah habis waktu. Pusing ya. Apalagi kalau kita scroll TikTok, scroll Facebook, scroll Instagram, YouTube. Wih, berapa jam? Wih. Setengah hari, betul karena saya juga mengalaminya. Ya. Nah, itu adalah warning. Ketika bukan awal-awal ya, masa pandemi, saya itu diajari anak saya yang ganteng tadi, adiknya Oscar itu tadi. Begini mah, lihat YouTube begitu ya. Kesukaan, ayo kita nonton bersama-sama gitu ya. Saking serunya sampai kebablasan nontonnya. Begitu, tapi Roh Kudus bicara. Aku ingin berbicara denganmu, bentar Tuhan, bentar Tuhan. Lebih banyak kita nontonnya. Nah itu distract yang kita alami. Bagaimana kita mulai terdistract dengan hal sebentar Tuhan. Bahkan mau tidur di kasur, kita juga scroll gitu. Nah itu warning. Tapi hari ini kita belajar bahwa hati kita mudah tertidur. Tergeser oleh godaan iblis bukan dengan hal-hal yang menakutkan. Seperti sosok yang di atas pohon yang telinganya mengerikan. Bukan seperti itu. Tapi godaan yang indah. Tadi yang suka bunyi-bunyi tadi itu Shopee. Ya, itu juga menggoda kita sampai kita tidak fokus dengan Tuhan. Atau gairah kita sudah mulai berkurang. Itu kita perlu waspada. Berikutnya, mengapa kita harus berdoa dengan kewaspadaan? Karena kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kalau kita melihat kekhawatiran dunia ini, tapi hari ini saya melihat perkembangannya ekonomi Indonesia Oktober 2025 stabil. Tapi belum bertenaga ya karena menterinya sudah diganti. Tapi beberapa waktu yang lalu demo ya.
demo yang besar-besaran karena kesulitan. Masyarakat sangat sulit, pajak dinaikkan, ekonomi lesu mungkin. Dan juga bahkan sedikit daya beli masyarakat mulai menurun. Harga emas yang melonjak naik, nilai rupiah turun. Kekhawatiran dunia itu ada. Yang membuat yang kita harus berdoa dengan kewaspadaan. Dan tipu daya kekayaan yang menggoda kita sehingga kita tidak berdoa. Atau berdoa hanya formalitas biasa. Orang yang waspada dalam doa tidak mudah panik menghadapi kabar buruk karena ia punya kedamaian dari Tuhan. Ketika kita mendengar berita-berita yang menakutkan, bagaimana nanti ya? Apalagi ibu-ibu ya, suka khawatir. Saya kadang sempat begitu khawatir. Tetapi bersyukur Roh Kudus mengingatkan lagi. Bahkan kalau kita mendengar akan terjadi megatrust di NTB ini, skala besar 8,5. Sebagai manusia takut, kadang kita khawatir apa yang harus terjadi. Tetapi orang yang waspada dalam doa tidak mudah panik menghadapi kabar buruk. Amin. Karena ia punya kedamaian dari Tuhan. Sebaliknya yang tidak berdoa dengan kewaspadaan mudah diombang-ambingkan oleh emosi dan ketakutan. Saya percaya bahwa jemaat di sini orang-orang yang waspada dalam doa. Amin. Kita tidak boleh takut dengan apa yang akan terjadi. Bahkan pemimpin kita ini ya, the king is coming, Tuhan sudah mau datang. Beberapa waktu lalu mungkin di antara Bapak Ibu Saudara mendengar bahwa berita bahwa kedatangan Tuhan akan terjadi pada tanggal berapa? 23 sampai 24 September 2025. Di negara apa ya? Saya lupa ya, Nigeria atau mana? Mereka sudah berkumpul di bukit, saya sempat melihat videonya, berkumpul di bukit, mereka menunggu kedatangan Tuhan. Ternyata tidak jadi zong ya. Nah banyak orang yang percaya karena yang menyampaikan pesan ini siapa? Pendeta, hamba Tuhan yang besar. Yang dipercaya oleh orang. Dan ternyata sampai hari ini belum datang. Ya. Jadi kalau kita tidak kuat di dalam iman, tidak kuat di dalam firman Tuhan, kita akan mudah terpengaruh dan ini kita diombang-ambingkan oleh emosi dan ketakutan. Penting sekali untuk kita belajar firman Tuhan, perkuat firman Tuhan supaya hidup kita tidak diombang-ambingkan. Anak-anak muda di tempat ini, angkat tangan anak-anak muda, iya, baca firman Tuhan banyak. Amin. Karena hidupmu penuh dengan di sini, betul? Berapa jam dihabiskan? Berapa banyak jam untuk baca Alkitab ketika ada kegoncangan diombang-ambingkan? Kalau orang tuanya ada dekat, tetapi kalau jauh, ya jangan sampai terhilang. Banyak baca Alkitab, perdalam sehingga ketika ada kesulitan, bukan hanya anak-anak muda, kita semua menjadi orang-orang yang kuat. Amin. Ya. Cara berdoa dengan kewaspadaan, berdoa dengan fokus. Kita baca sama-sama, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, jadilah tenang. Sehingga kita dapat fokus kepada Tuhan. Saya katakan seringkali kita didistract oleh media sosial, handphone kita, dengan kesibukan kita. Sehingga kita tidak fokus dengan doa. Ketika kita berdoa pikiran kita melayang-layang. Nah caranya bagaimana? Tenangkan diri 1-2 menit ya. Buang pikiran yang mengganggu. Ya, katakan Tuhan aku datang kepadamu, aku rindu mendengar suaramu. Fokus, arahkan kepada Tuhan. Tenang
Dan jangan terburu-buru kalau berdoa. Fokuskan apa yang Tuhan inginkan. Menyembah, nyanyi satu lagu sampai kita masuk kedalamannya lebih lagi. Belum puas satu lagu, nyanyi lagi sampai kita mendapatkan apa yang menjadi pesan Tuhan, suara Tuhan. Jadi kita berdoa tidak dengan berdoa formalitas biasa, ya. Kemudian kita datang kepada Tuhan, dengar suaranya. Apa Tuhan? Ketika kita tahu seperti itu, kita akan tahu, oh maksud Tuhan. Ya. Saya mau bertanya, kapan Tuhan bicara kepada kita? Kapan terakhir Tuhan bicara kepada kita? Tadi pagi ada Tuhan bicara saat menyembah? Atau kemarin? Waduh lama, bulan Agustus. Nah itu bahaya. Kalau saya tidak tahu Tuhan bicara saya apa, itu juga berbahaya. Artinya banyaklah mendengar suara Tuhan. Tidak audible juga, tetapi dengan firman Tuhan. Tuhan bicara kelewat hamba-hambanya. Itu catat, itu adalah rema yang mengubahkan kehidupan kita. Dengan cara pikiran fokus. Matikan semua hal yang mendistract kita. Hal-hal pikiran, oh belum menu masak besok itu apa ya? Oh ini harus ini, saya besok mengajar apa ya? Oh besok cara ketemu, pasti banyak di pikiran kita. Betul apa betul? Betul sekali, sama soalnya. Ya. Nah, tapi kita mau belajar ya. Matikan semua yang mendistract kita. Jauhkan. Komitmen punya waktu kita. Belajarnya 5 menit dulu. Nanti naik menjadi 10 menit. Nanti naik 15 menit. Bahkan bisa 1 jam. Mungkin bisa lebih. Kalau saudara menikmati itu, kita tidak ingin keluar dari hadirat Tuhan. Kepuasan itu, wow. Kalau kita sudah siap waspada, dimaki orang di situ, kita kira-kira kita balas enggak? Tidak. Ketemu pelanggan yang menjengkelkan, bencek no. Kira-kira bagaimana? Puji Tuhan begitu ya. Karena kita sudah full tank. Seringkali respon kita salah karena tangki kita kosong. Nah, ngeceknya di situ aja. Gitu ya. Itu latihan pertama. Latihan yang kedua, bagaimana cara berdoa dengan kewaspadaan? Berdoa dengan hati yang bersyukur. Kolose 4 ayat 2 tadi katakan, sambil mengucap syukur. Ya, sambil mengucap syukur. Syukur menjaga kita dari keluhan dan membuka mata kita untuk melihat kebaikan Tuhan. Sekalipun masalah kita bergerombol di belakang, tapi ketika kita berdoa sambil mengucap syukur, itu membuka mata kita melihat, oh Tuhan, terima kasih. Sekalipun Engkau belum menjawab doaku, tapi aku bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Karena rasa syukur menjaga kita tetap waspada. Hati yang bersyukur jarang sekali jatuh dalam keputusasaan. Orang yang setiap hari bersyukur tidak akan ada keputusasaan, kesia-siaan, atau bahkan ingin mengakhiri hidupnya. Tidak. Tapi dia penuh ucapan syukur. Wah, makanya dibilang ya, orang Kristen itu kaya-kaya. Betul? Dibilang, oh orang Kristen itu banyak duitnya. Makanya banyak dikejar orang minta sumbangan. Ya. Karena apa? Hatinya penuh ucapan syukur. Walaupun uang sudah menipis, tetap bersyukur. Melayani pelanggan tetap bersyukur. Dengan penuh sukacita. Walaupun sebetulnya sedang kesulitan. Tapi itulah rasa syukur kita. Keputusasaan tidak ada. Walaupun kita belum melihat hasilnya, tetapi kita melihat orang yang penuh ucapan syukur itu hidupnya akan bahagia. Tidak mengurangi sehasta karena dia tidak khawatir
dalam kehidupannya. Mau bersyukur? Tidak mengeluh dengan kondisi apapun, ganti. Hari ini tokoku sepi, bersyukur rame Tuhan, belum terlihat. Tidak apa-apa, rame besoknya Tuhan. Syukur nyanyi-nyanyi di situ. Pasti Tuhan akan mengirimkan berkatnya. Bersyukur aku sehat, bersyukur aku kuat. Ucapan kata-kata itu akan mengubah kondisi kita, sel-sel di dalam tubuh kita ini akan bangkit. Nah itu terbukti oleh tanaman. Saya tidak tayangkan videonya ya, mungkin pernah. Ya jadi tanaman Bapak Ibu coba cek, karena saya juga pernah melihat kombucha. Yang pernah tahu kombucha, jamur kombucha itu, saya pernah melihat orang yang memelihara kombucha itu jamur yang bisa untuk obat ya, teh gitu ya. Mungkin Pak Adi pernah ya, punya ya. Itu dia hidup. Jadi ketika diajak bicara, kombucha itu dia bergerak. Ya, jamurnya itu bisa merespon, ada gelembungnya begitu. Nah, karena dia makhluk hidup, tanaman-tanaman ini dipraktekkan oleh anak-anak pelajar. Tanaman yang satu ini diucapkan kata-kata yang baik, yang di sini di kata-kata jelek dan di sini dibiarkan. Mana yang cepat mati? Diucapkan kata-kata jelek. Yang dibiarkan juga tidak tumbuh bagus. Ternyata yang tumbuh bagus adalah yang diucapkan kata-kata yang bagus. Coba praktekkan bapak-bapak, ibu-ibu yang punya tanaman, setiap hari ucapkan, kamu tumbuh subur, segar, begitu ya. Makanya suami saya sudah panen anggur, panen alpukat, markisa, saya hanya menikmati ya. Ya. Ketika kita praktekkan itu makhluk hidup, apalagi ketika tubuh kita ucapkan sesuatu yang baik. Aku sehat, aku diberkati, aku kuat, aku bersyukur Tuhan, aku pintar, aku cerdas. Itu semua sel-sel dalam diri kita akan bangkit dan mengandung hormon-hormon yang positif itu ya. Serotonin, kebahagiaan itu ada di dalam diri kita. Nah itu rasa syukur. Makanya Tuhan ajarkan sambil mengucap syukur. Jangan hanya kita Tuhan minta. Ya mungkin kita masih kadar anak-anak. Tetapi ketika kita sudah mulai dewasa dalam Tuhan, perkatakan ucapan-ucapan yang membangun, yang membangkitkan. Terakhir, cara berdoa dengan kewaspadaan, berdoa dengan tindakan nyata. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Kewaspadaan dalam doa bukan hanya berdoa lebih lama, tetapi juga bertindak dengan iman. Kemudian kewaspadaan artinya menindaklanjuti doa dengan sikap yang sesuai dengan doa itu. Kalau ingin di keluarga kita rukun, berarti kita harus mulai datang. Misalnya di dalam keluarga ada perselisihan, pertengkaran. Tuhan, aku berdoa supaya keluargaku rukun. Tindakan iman apa yang harus kita lakukan? Ya, kita datang, mengampuni, memaafkan, kita berkorban untuk keluarga kita. Nah itulah iman, tindakan-tindakan iman. Jadi mari kita tindak lanjuti doa kita dengan sikap yang sesuai dengan doa itu. Apa yang kita rindukan, itu bisa terjadi. Pergumulan gereja ini apa Bapak Ibu? Izin gereja yang akan ada sosialisasi. Bukan hanya tim-tim doa yang berdoa. Tetapi saya rindukan semua yang ada di sini. Bergerak bersama-sama dalam doa dengan kewaspadaan. Sehingga semuanya menggerakkan, menggoncangkan alam roh. Sehingga sesuatu yang besar akan terjadi jika semua bersatu hati. Amin. Mari bangkitkan gairah doa kita. Kalau hari-hari ini mungkin kita lemah,
loyo, mari kita bangkit lagi. Paling akhir. Nah, prajurit. Di situ ada gambar prajurit. Bahwa kita semua ini adalah prajurit Kristus. Amin. Prajurit Kristus tidak mementingkan dirinya sendiri. Tetapi dia ingin menyenangkan hati siapa? Komandannya. Dia ingin melakukan tugas komandannya. Bisa baca yang paling akhir ini? 1, 2, 3. Doa kita adalah senjata dan penjagaan bagi hidup rohani kita. Jika kita tertidur, musuh akan menyerang. Tapi jika kita tetap berjaga dan berdoa, Tuhan akan memberi kemenangan. Amin. Saya tidak ingin di antara jemaat GBI Rock ini ada yang terhilang, terjatuh, bahkan meninggalkan Tuhan. Tapi seluruh prajurit Kristus ini saling bergandengan tangan. Kita siap waspada dengan senjata kita apa? Doa. Tidak ada yang tertidur, tetapi kita bangkit, berjaga dan berdoa. God bless you. Mari saya ajak untuk kita menyembah Tuhan. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di perlu Engkau Yesus, katakan dengan sungguh-sungguh. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku. Katakan Yesus, Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap selain Yesus. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi, katakan, siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu.
tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, hanya kepadamu Tuhan. Ku percaya Kau penuh. Haleluya. Yesus, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang ku percaya, hanya Kau satu-satunya yang kami andalkan. Kami ingin Engkau lebih lagi Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, kira basera masuk, mengalir, memenuhi hati kami, perbarui roh kami Tuhan. Jiwa yang haus dipuaskan, gairah yang baru dinyatakan, semangat yang menyala-nyala. Hireka sandara base, orosha koranda Yesus, Yesus Tuhan, eseketara base. Engkau yang tahu hati kami Tuhan. Jika hari ini kami terasa jauh dari Tuhan, mari Engkau pulihkan kami. Gairah yang baru dicurahkan di tengah-tengah kami. Roh doa itu menyala-nyala atas seluruh jemaat Tuhan. Untuk kami mau Tuhan, untuk ambil bagian di dalam doa. Untuk kami mau berkomitmen mencari waktu, tenggelam di dalam-Mu Tuhan. Mencari Engkau dengan segenap hati kami. Kami umat-Mu yang siap menantikan kedatangan Tuhan. Kami mau berdoa dengan kewaspadaan Tuhan. Agar segala tipu muslihat iblis dikalahkan, dilucuti. Terima kasih Tuhan. Hati kami yang kering hari ini, hari ini Engkau penuhi dengan kasih-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Apakah ada dari Bapak Ibu yang belum mendapatkan anggur dan hostinya? Biar perjamuan kudus bukan hanya sebuah rutinitas, tapi kita menyadari lewat perjamuan kudus ini,
perjumpaan kita dengan Tuhan lewat tubuh dan darahnya. Yes. Mari angkat hosti di tangan kanan kita. Katakan sesuatu kepada Tuhan. Bangkitkan rohku Tuhan. Bangkitkan gairah kembali Tuhan. Supaya api menyala-nyala lewat tubuh Kristus ini. Roh kami dibangkitkan, jiwa kami, semangat kami untuk mencari Tuhan menyala-nyala. Dan hidup kami terhubung dengan Tuhan. Tidak ada satupun di antara kita yang terlewatkan. Semua mengalami pengalaman dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukankah hosti di tangan kanan kita ini melambangkan tubuh Kristus? Mari kita makan hosti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Darahnya yang dicurahkan bagi kita. Penebusan yang sejati yang diberikan oleh Kristus. Ini yang akan membangkitkan kita. Ingatlah kematian Yesus yang begitu besar bagi kita. Mari serahkan hidup kita. Berikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Untuk menjadi alat kemuliaannya. Untuk siap menanti kedatangan Tuhan. Menjadi orang-orang yang bergairah di dalam doa. Menjadi berkat bagi sesama. Bukankah cawan yang ada di tangan kita ini melambangkan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan. Haleluya. Saya tidak tahu tadi kenapa. Waktu saya terima perjamuan kudus itu dalam keadaan utuh. Tapi waktu saya buka, roti itu sudah bercabik-cabik. Dan Tuhan berkata kepada saya, seperti itulah tubuhku dicabik-cabik untuk menebus dosa kalian. Saya menangis, saya bilang, Tuhan ampuni kami. Kalau kami tidak menghargai tubuh dan darah-Mu. Setiap hari kami menyalib ke Engkau dengan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan. Sadarkan kami bahwa kami tidak main-main lagi Tuhan. Engkau menyerahkan tubuh dan darah-Mu untuk menebus kami. Dan biar kami menghargai itu. Kami sungguh-sungguh mau terus masuk di dalam kekudusan. Mau masuk di dalam kedalaman-Mu Tuhan. Sehingga sekecil apapun dosa kami bisa Engkau bongkar. Sehingga kami semakin hari semakin dikuduskan. Semakin hari disucikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dengan perjamuan kudus ini. Terima kasih dengan kebenaran firman-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Biar kami terus mau masuk dalam doa Tuhan. Kami terus mau terhubung dengan Engkau setiap hari Tuhan. Bukan hanya sebulan sekali dirapel, tapi setiap pagi kami datang untuk Engkau perbaharui kami dengan hikmat-Mu, dengan iman yang bertumbuh terus Tuhan. Untuk terus Engkau berbicara dengan kami. Apa yang harus kami lakukan. Tuhan, kami percaya jemaat kami yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu mau mulai mempraktekkan Tuhan apa yang dibawa tadi Tuhan. Untuk supaya kami terus terhubung dengan Engkau. Dan kami semakin hari semakin dewasa. Semakin hari semakin terus dikuduskan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan kami juga bersyukur Tuhan kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya negara kami menjadi negara yang maju, yang terus di bawah pimpinan tuntunan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia emas itu pasti terjadi. Apapun rintangan-rintangan yang sengaja mau
pakai untuk menghalangi segala rancangan Tuhan. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Tidak ada halangan, tidak akan tanda tertunda lagi. Tapi hari-hari ini Indonesia semakin hari semakin maju, semakin hari semakin dipulihkan. Baik keuangannya, baik pendidikannya, dan baik militernya, semuanya Tuhan kami percaya sedang dipulihkan semuanya. Karena doa-doa orang benar Tuhan. Terima kasih, kami percaya akan ada banyak orang-orang benar di Indonesia. Khususnya Tuhan pada pemerintahan kami Tuhan, biarlah kuasa-Mu bekerja. Orang-orang yang bekerja di pemerintahan mulai mengerti Tuhan. Dengan mengandalkan Engkau, segala sesuatunya dapat dikerjakan dengan cara yang luar biasa. Terima kasih Tuhan dengan bupati, gubernur yang sudah terpilih, yang memerintah dengan adil dan bijaksana. Biarlah itu menjadi contoh bagi semua bupati, gubernur dan wali kota yang lainnya, bahkan pemerintahan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan dengan semua yang sudah Engkau berikan, hikmat yang Engkau berikan kepada Menteri Keuangan dengan Bapak Presiden kami percaya semuanya itu karena Engkau sendiri yang berbicara lewat hamba-hambamu, lewat apapun yang sudah disampaikan kepada mereka. Terima kasih, kami bersyukur dengan sumbawa Tuhan. Biarlah Tuhan Bapak Bupati kami dan juga Wakil Bupati kami mengerjakan segala sesuatunya dengan adil dan bijaksana, dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi rakyat yang ada, dan juga mau mengembangkan Sumbawa seperti apa yang mereka rancangkan di dalam pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan ada revival terjadi di Sumbawa. Itu doa kami setiap kali Tuhan. Pada saat kami masuk di dalam doa pribadi, di dalam doa puasa, di semua Sumbawa berdoa. Kami terus berdoa Tuhan akan terjadi revival untuk Sumbawa. Akan ada di pasar-pasar, di ladang-ladang, di sawah-sawah, di pantai-pantai pesisir, di toko-toko Tuhan. Mereka akan mengenal Engkau, menerima Engkau sebagai Yesus Tuhan. Mereka akan mengalami kesembuhan ilahi karena didoakan oleh anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai kami, persiapkan kami Tuhan untuk penuaian yang akan datang. Kami percaya apa yang menjadi firman yang Kau sampaikan pada hari-hari ini untuk mempersiapkan kami hidup di dalam pimpinan-Mu, sehingga kuasa otoritas itu ada pada kami. Tidak ada kuasa-kuasa yang bisa berani melawan kami, karena siapa lawan kami kalau Allah di pihak kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hari ini kami akan memberikan persembahan misi Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja. Kami memberi dengan sukacita di hati karena kami tahu kami memberi Tuhan untuk supaya jiwa-jiwa dijangkau Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk pembangunan gereja Tuhan. Kami perkatakan tidak ada penundaan lagi. Sosialisasi itu akan terjadi di minggu-minggu ini. Di dalam nama Yesus kami perkatakan orang-orang yang diundang, orang-orang yang dibungkam mulutnya untuk mengatakan tidak, tapi mereka akan mengatakan seia, sekata, sepakat dengan kami di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami bersyukur hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom warga kerajaan, kembali lagi di Rock News minggu ini. Ibadah Raya Minggu 26 Oktober 2025 akan dilaksanakan di Aula Kuciken Zubento. Ibadah akan dimulai jam 8 pagi. Kita akan diberkati melalui hambanya PDM Tony Setiono. Sumbawa berdoa dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6 sore di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung bersama ke dalam keluarga kerajaan Allah. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, mari ikut bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama dan menangkan jiwa. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Ibadah Roki dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11 WITA di Aula Tunas Daud. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan melalui transfer, bisa langsung melakukan transfer dengan men-scan kris berikut ini.
telah dilaksanakan penjualan baju thrift oleh Panitia Anniversary GBI Rock Sumbawa Besar. Sehubung dengan akan dilaksanakannya acara Anniversary GBI Rock Sumbawa Besar yang ke-33 tahun, Panitia telah melaksanakan penjualan baju bekas yang masih bagus. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin ikut berpartisipasi dengan mengumpulkan baju bekas yang masih bagus, bisa langsung menghubungi Panitia Anniversary dengan kontak person Ibu Eci di bawah ini. Demikian Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Tuhan kita. Apa rungan Bapak Ibu? Luar biasa, masih berjaga-jaga ya. Siap. Ya, sebelum saya sampaikan pengumuman tambahan, kita lihat dulu update dana untuk anniversary kita. Sampai hari ini sudah terkumpul dana sebesar 47.694.000. Jadi masih ada kekurangan 7.556.000. Dan masih berlanjut setiap minggunya basar masih tetap dijalankan untuk memenuhi kebutuhan dana untuk anniversary di bulan Oktober yang kita laksanakan nanti. Puji Tuhan, di November ya, akhir November. Dan selanjutnya pengumuman untuk hari ini, nanti sore kita mengadakan, nanti malam hari jam 7 kita mengadakan ibadah pengucapan penghiburan, ibadah penghiburan atas meninggalnya Ibu Lani dari Toko Waru, orang tua kita yang sudah berumur 93 tahun. Nanti diadakan jam 7 malam di Rumah Duka Toko Waru Jalan Kartini. Kami berharap semua jemaat bisa mengikuti ibadah penghiburan nanti. Terima kasih, dan sementara adik-adik Roket bersiap untuk hari ini, silakan maju. Kita akan menyaksikan persembahan lagu dari adik-adik kita Roket ya. Silakan, harus, kalau anak Roket itu anak muda tuh harus lincah. Ya, cepet. Lansia bisa lincah, jangan kalah sama lansia. Ya, ini anak-anak kita Roket yang akan mempersembahkan 2 lagu, dan inilah bibit-bibit, nanti kita berdoa bibit-bibit untuk tim pelayanan kita ke depan sebagai generasi RPC ke depan. Kita menyaksikan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Cek. Ya, kita beri tepuk tangan untuk semangati anak-anak kita.
Jiwaku memuliakanmu dan hatiku bersuka karenamu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakanmu dan hatiku bersuka karenamu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Jiwaku memuliakanmu dan hatiku bersuka karenamu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakanmu dan hatiku bersuka karenamu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh wajar untuk diri mengerti dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh wajar untuk dimengerti dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh
kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai saudara, melindungi saudara, memberkati saudara, menguatkan saudara, menyembuhkan saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.